Sobat Belajar semua di rumah, gimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, hari ini ketemu lagi sama aku. Dan hari ini kita akan seru-seruan membahas materi yang luar biasa. Tentang apa sih kira-kira? Ini dia. Kita akan sedikit membahas tentang si klitih ini. Yang mana kalau aku sebutkan klitih saat the Code of Ethics dilanggar. Apa ya maksudnya? Dan ternyata si klitih ini adalah si klitih ini tuh pernah viral Sobat Belajar yang ada di rumah semua. Bahwa viral di Twitter itu mengenai hashtag DIY darurat klitih. Nah, di sini bahwa dimaksudkan si klitih ini merupakan salah satu penyimpangan sosial yang ada di sekitar kalangan remaja di wilayah Yogyakarta. Nah, mereka biasanya melakukan kenakalan-kenakalan remaja ataupun penyimpangan-penyimpangan sosial seperti tawuran. Kemudian juga mereka biasanya mengambil alih motor orang dengan menggunakan senjata tajam dan lain-lain. Wow, serem banget ya. Dan sebenarnya si klitih ini dalam bahasanya ini nggak ada artinya nih. Tapi dia itu asal usulnya berasal dari dua kata, yaitu klitah klitih yang artinya tindak tanduk. Nah, namun dalam hal ini si klitih dinilai atau didefinisikan sebagai hal yang negatif atau merupakan salah satu penyimpangan yang ada di masyarakat. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, ini merupakan salah satu berita yang sangat viral baik itu di internet maupun itu di media-media lainnya dari tahun 2019 di sini hingga tahun 2020 Februari ini. Dan akhirnya si para pelaku-pelaku klitih ini pun ditangkap. Nah, sebenarnya untuk apa sih kalian melakukan ini gitu ya? Nah, penyimpangan-penyimpangan sosial seperti ini harusnya dapat dihindari nih oleh para pemuda Indonesia. Apalagi kita sebagai pelajar, harusnya untuk kita sebagai pelajar dapat melakukan belajar yang mudah dan juga menyenangkan. Nah, apalagi karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai Sobat Belajar semua di rumah. Tadi kita udah bahas ya mengenai si klitih ini yang merupakan salah satu contoh dari penyimpangan maupun dari kenakalan remaja. Nah, apa sih kaitannya dengan materi hari ini? Ternyata materi hari ini kita akan membahas dan menyimak mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang mana ini merupakan salah satu materi yang ada di UTBK. Nah, kalian udah siap? Pastikan udah siap ya. Kalau udah siap, let's go, kita bahas. Pertama, kita akan belajar mengenai definisinya dulu nih Sobat Belajar. Ada beberapa definisi mengenai si perilaku menyimpang ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa sih perilaku menyimpang. Nah, bahwa si perilaku menyimpang ini merupakan sebuah perilaku atau tindak tanduk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, artinya apabila kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu seperti norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma-norma lainnya, artinya kita telah melakukan yang namanya penyimpangan atau perilaku menyimpang. Nah, si para pelaku-pelaku penyimpangan ini disebut dengan istilah deviant, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah deviant. Kemudian, perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi ini lawan katanya nih dari si perilaku menyimpang. Nah, dia nih perilaku yang sesuai dengan apa yang ada dan dengan norma-norma dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ini disebut dengan istilah konformitas. Nah, jadi lawan katanya dari perilaku yang menyimpang ini adalah konformitas gitu. Tapi pelaku atau orang yang melakukan sebuah kegiatan dari perilaku menyimpang ini disebut dengan istilah deviant. Nah, lanjut ya Sobat Belajar. Oke, selanjutnya
Dari beberapa kegiatan atau aktivitas perilaku menyimpang, menurut si Paul B. Harton, ini juga dia menyebutkan ada beberapa nih ciri-cirinya dari perilaku menyimpang itu sendiri. Kita bahas ya satu persatu. Oke, yang pertama, penyimpangan sendiri itu harus dapat didefinisikan. Sebenarnya penyimpangan ini bisa berlaku kenapa sih? Disebabkan oleh apa? Dengan durasi yang seberapa lama dan akibatnya apa? Jadi ini harus jelas nih dari si perilaku menyimpang ini. Nah, kemudian yang kedua, penyimpangan itu bisa diterima dan juga bisa ditolak. Jadi penyimpangan itu sendiri ada yang sifatnya positif sehingga bisa diterima oleh masyarakat dan juga ada juga yang harus ditolak. Seperti misalkan kenakalan remaja dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, adanya penyimpangan ini relatif dan juga penyimpangan mutlak. Nah, penyimpangan juga ada dua sifat ya, ternyata ada penyimpangan relatif dan juga ada penyimpangan mutlak. Kemudian yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Budaya nyata ya artinya budaya yang sedang berlaku di masyarakat kali ini, tetapi budaya ideal adalah budaya yang diidam-idamkan atau seharusnya itu budaya berjalan seperti ini. Dan biasanya antara budaya nyata ini dan juga budaya ideal, ini mereka tidak jalan seluruh sobat belajar semua yang ada di rumah, tetapi biasanya mereka ada kesenjangannya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ini adalah penyimpangan atau terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Nah, jadi ada suatu norma yang dihindari maka bisa terjadi yang namanya si penyimpangan ini. Artinya penyimpangan tidak akan terjadi kalau kita tidak melawannya, namanya norma. Begitu sobat belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpangan sosial ini bersifat adaptif. Artinya penyimpangan ini bisa menyesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Sehingga penyimpangan sosial pun tersebut bisa terjadi di lingkungan masyarakat karena adanya sebuah penyesuaian. Seperti itu. Nah, kalau kita udah belajar nih yang pertama dari pengertiannya, kemudian yang kedua kita juga belajar mengenai ciri-cirinya. Selanjutnya apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas mengenai beberapa sifat dari penyimpangan. Nah, ternyata si penyimpangan ini selain punya ciri-ciri dia juga punya sifat. Nah, sifatnya ini ada dua. Yang pertama adalah penyimpangan yang positif. Dan yang kedua adalah penyimpangan yang negatif. Nah, apa sih bedanya? Tentunya kalau si penyimpangan yang positif ini di sini kalau aku taruh di gambar di sini ini ada seorang ibu-ibu ataupun perempuan yang menjadi driver dari sebuah bus. Nah, artinya di sini yang biasanya driver bus kan pada umumnya laki-laki ya atau bapak-bapak. Namun di sini ada perempuan ataupun dari ibu-ibu ini. Nah, tetapi hal ini kita anggap biasa aja kan dan gak menyimpang gitu. Nah, artinya ini dapat kita terima penyimpangan ini. Maka dari itu karena penyimpangan ini bersifat dapat diterima oleh masyarakat, kemudian juga ini merupakan sesuatu hal yang biasanya juga diidam-idamkan, yaitu seperti wanita yang berkarir menjadi polisi, menjadi dinas perhubungan, atau mungkin menjadi presiden dan lain-lain. Ini termasuk dalam hal penyimpangan positif. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ini adalah masuk dalam penyimpangan yang negatif. Nah, kalau penyimpangan yang negatif ini, sobat belajar, tentunya kalian tahu dong, kalau penyimpangan yang negatif ini yang biasanya ini dihindari nih sama masyarakat atau tidak disukai oleh masyarakat. Karena ini biasanya melanggar norma-norma yang ada. Oleh karena itu, penyimpangan negatif ini biasanya akan menimbulkan kerusakan, kebencian, ataupun kerugian-kerugian yang lainnya. Seperti apa sih contohnya? Kalau di sini aku taruh ada gambar tawuran misalkan. Atau yang lain apa kira-kira? Ada sex before marriage. Atau yang lainnya ada kalau ini perkara minum-minum alkohol. Kemudian juga bisa aja tidak menaati rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari penyimpangan negatif. Oke, kalau kita udah bahas nih tentang penyimpangan positif dan juga penyimpangan negatif, yang selanjutnya adalah ini dia. Ada juga dari jenis-jenis dari perilaku menyimpang. Tadi kita udah bahas ciri-ciri, sifat, sekarang kita belajar mengenai jenis-jenisnya. Ternyata menurut si Lambert tahun 1951 di sini, bahwa perilaku menyimpang ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah penyimpangan primer, dan yang kedua ini adalah penyimpangan
sekunder. Nah, apa sih maksudnya, apa sih bedanya? Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai si penyimpangan primer. Itu di sini ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer ini umumnya dia adalah merupakan sebuah penyimpangan yang dilakukan tapi bisa ditoleransi. Namun kegiatan ini juga sebenarnya merupakan bersifatnya negatif, tetapi dia dilakukan secara kontemporer atau sementara. Misalkan apa sih? Misalkan adalah kejahatan-kejahatan yang tidak terlampau atau dapat dimaafkan oleh masyarakat, seperti melanggar lalu lintas yang berhenti, yang mana motor-motor ini saat lampu merah seharusnya mereka berhenti di belakang zebra cross, mereka malah berhenti tepat di zebra cross. Tetapi sehingga orang yang akan menyeberang ini harus melampaui dari zebra cross. Nah, ini merupakan suatu kegiatan atau penyimpangan yang bersifat primer. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Atau penyimpangan ini biasanya ini tidak dapat dimaafkan atau mereka biasanya sudah terlampau batas sehingga diperlukan upaya-upaya yang cukup untuk dapat memberi efek jera kepada pelaku-pelakunya. Nah, di sini contohnya apa sih? Di sini adalah contohnya dari para remaja-remaja yang melakukan atau meminum-minum alkohol, juga mereka biasanya meminum-minum atau menggunakan narkoba dan lain-lain. Sehingga ini biasanya tidak diterima di kalangan masyarakat atau mendapatkan hukuman langsung. Dan biasanya kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus. Seperti itu Sobat Belajar. Jadi berbeda ya antara penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder, seperti itu. Oke, kita lanjut ya Sobat Belajar. Kalau sekarang kita bahas ada penyimpangan primer, ada juga penyimpangan sekunder. Selanjutnya akan kita bahas mengenai berbagai macam contoh dari penyimpangan menurut pelakunya. Jadi siapa sih yang melakukan? Nah, berdasarkan pelakunya ternyata dibagi menjadi dua aja nih. Yang pertama ada penyimpangan individual dan yang kedua ada penyimpangan kelompok. Nah, bedanya apa? Bedanya jelas sekali. Yang namanya di sini individual, artinya dia melakukan penyimpangan secara sendiri atau mandiri. Jadi dia tidak melibatkan orang lain, yang mana orang lain di sini adalah menjadi korbannya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah orang yang mencopet atau juga bisa aja orang-orang yang korupsi namun dia sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimpangan kelompok. Nah, kalau penyimpangan kelompok ini biasanya terjadi bisa antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok. Misalkan apa? Misalkan yang gampang banget adalah tawuran. Misalkan ada tawuran dari sekolah A dengan sekolah B. Dan ketika mereka melakukan tawuran, ini adalah salah satu contoh dari penyimpangan kelompok. Nah, seperti itu Sobat Belajar. Oke, kita lanjut ya Sobat Belajar ya. Nah, di sini ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya dari proses perilaku menyimpang ini Sobat Belajar. Apa aja sih sebabnya? Nah, salah satu sebabnya adalah penyimpangan ini merupakan akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, maksudnya seperti apa? Sosialisasi ini dilakukan oleh beberapa orang ya tentunya yang disebut atau kita sebut sebagai agen-agen pelaku sosial. Nah, di sini apabila ada agen-agen yang harusnya bertindak namun dia tidak bertindak sebagai seharusnya. Contohnya apa? Contohnya apabila kita memiliki keluarga namun keluarganya broken home. Otomatis si anak ini tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Nah, apabila keluarganya broken home, kemudian keluarganya rusak, akibat tidak adanya komunikasi, anak pun tumbuh dengan tidak seharusnya. Sehingga mereka bisa saja melakukan kenakalan-kenakalan remaja ataupun hal yang lainnya. Misalkan di sini seperti ini ada anak-anak yang contohnya lagi ngelem nih. Kenapa sih mereka ngelem? Mungkin karena kurangnya komunikasi ataupun sosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Ini pun bisa menyebabkan mereka melakukan sebuah tindakan penyimpangan sosial atau perilaku yang menyimpang. Oke, kemudian yang kedua, sebab selanjutnya adalah kita berbicara mengenai penyimpangan, ini merupakan hasil dari proses sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Nah, jadi adanya kegiatan yang menyimpang ini karena terjadinya
sebuah kegiatan atau sub kebudayaan, artinya ada kebudayaan yang lainnya yang menyimpang yang kita datangi. Namun, misalkan apa sih dari sub kebudayaan ini? Misalkan di suatu daerah masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu, kemudian muncullah sekelompok masyarakat seperti perjudian atau kelompok yang biasanya meminum minuman alkohol atau kelompok yang suka tawuran atau geng-geng motor seperti itu, yang kemudian mereka ini akan ketika kita bergaul bersama mereka, kita pun lama-lama dapat terpengaruh oleh mereka dan akhirnya kita masuk ke dalam sub kebudayaan tersebut dan melakukan perilaku yang menyimpang. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua adalah penyimpangan ini sebagai hasil dari belajar yang menyimpang. Nah, kenapa ya? Kenapa proses belajar pun bisa menyimpang? Nah, karena sobat belajar semua yang ada di rumah, ilmu yang kita serap itu berbeda-beda. Nggak semuanya itu bersifat positif, namun ada juga yang bersifat negatif. Nah, ilmu-ilmu yang bersifat negatif ini bisa kita dapatkan dari mana aja sih? Banyak hal, dari sosial media, dari koran, dari buku, dari majalah, dari berbagai macam informasi. Contohnya apa sih karena adanya belajar yang menyimpang? Contohnya kita membaca majalah dewasa yang harusnya tidak kita baca oleh orang-orang yang masih berada di bawah umur. Atau lainnya ketika kita menggunakan sosial media, kemudian kita memberikan komentar kepada seseorang atau orang lain atau mungkin itu public figure tapi dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini juga bisa menyebabkan kita melakukan sebuah kegiatan penyimpangan sosial atau perilaku yang menyimpang. Oke sobat belajar, selanjutnya berikut kita bahas mengenai beberapa bentuk dari perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini banyak banget ya, bahkan bisa kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan apa tadi, kalau penyimpangan yang sifatnya positif itu tadi ada ibu-ibu yang menjadi driver bus, misalkan ada di Transjakarta, di Trans Solo atau yang lainnya. Atau misalkan juga ada ibu-ibu polwan, juga ada ibu-ibu dinas perhubungan, atau ibu-ibu yang harusnya melakukan pekerjaan laki-laki. Atau misalkan ibu-ibu yang menjadi driver ojol. Itu juga merupakan salah satu contoh dari penyimpangan yang bersifat positif. Kemudian di sini juga aku hadirkan nih ada bentuk-bentuk penyimpangan yang bersifat negatif. Nah, di sini contohnya salah satunya adalah bullying. Nah, bullying ini sangat bersifat negatif ya sobat belajar, bahkan dapat merusak dari sebuah generasi. Oleh karena itu, jangan sampai ya kita menjadi salah satu atau orang yang melakukan perilaku tersebut. Kemudian yang kedua adalah kejahatan. Nah, kejahatan di sini bisa apa aja sih? Bisa kriminalitas seperti pencopetan, kemudian melukai orang lain atas kehendaknya sendiri, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada meminum minuman keras atau juga dia akan menggunakan berbagai macam obat-obatan adiktif. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah aku beri gambar ada hasil perilaku menyimpang, yaitu adalah hamil di luar nikah. Sehingga beberapa kegiatan ini merupakan berbagai macam perilaku yang menyimpang yang tidak seharusnya. Nah, tugas kita bersama adalah untuk menghindari nih kegiatan-kegiatan ini dan memberikan kontrol diri sobat belajar sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti ini. Oke, lanjut di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kita melakukan perilaku yang menyimpang. Yang pertama adalah karena faktor sosialisasi. Faktor sosialisasi di sini gampang banget nih sobat belajar. Ketika kita bermain nih dengan geng-geng yang tidak tepat. Misalkan harusnya kita bermain dengan geng-geng belajar atau teman-teman yang melakukan kegiatan aktivitas organisasi dan lain-lain, namun kita malah bermain dan masuk dalam misalkan ada geng motor atau geng-geng yang mengkonsumsi narkoba dan lain-lain. Nah, ini pun dapat menyebabkan kita melakukan perilaku menyimpang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor anomi. Nah, faktor anomi ini menurut Paul B. Harton, dia juga mengatakan bahwa anomi ini adalah merupakan sesuatu yang tidak memiliki norma. Jadi ketika suatu masyarakat atau individu ini merasakan dirinya tidak memiliki norma, sehingga dia dengan mudahnya dapat melakukan perilaku yang menyimpang. Contoh gampangnya, contoh simpelnya apa sih Kak? Nah, contoh gampangnya yang simpel banget yang biasanya kita lakukan ini adalah ketika kamu menggunakan sosial media misalkan.
Nah, ketika kamu memberikan sosial media, memberikan komentar-komentar negatif, ini artinya juga kamu telah melupakan norma-norma yang ada nih, yaitu ada antara lain adalah norma kesusilaan maupun atau norma perilaku baik, seperti itu. Ini adalah salah satu faktor dari anomi. Nah, kemudian selanjutnya Sobat Belajar, ada juga faktor penyebab dari perilaku yang lain adalah faktor diferensiasi association atau differential association. Di sini adalah maksudnya adalah asosiasi yang berbeda. Nah, jadi adanya orang-orang yang ada di dunia ini pastinya mereka berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita tidak sepemikiran, tidak satu jalan, tidak satu misi, ini artinya kita juga telah masuk ke dalam hal-hal atau faktor dari diferensiasi asosiasi ini. Nah, ini pun perbedaan-perbedaan asosiasi ini dapat memberikan atau menjadi salah satu penyebab dari perilaku menyimpang ini. Kemudian yang kedua, Sobat Belajar, ini adalah faktor labeling atau memberikan cap atau julukan. Nah, biasanya nih kalau labeling atau cap ini ketika kita memberikan label ke orang lain. Misalkan di sini ada si Danu. Wah, Danu nih anaknya nakal. Wah, Danu nih suka bolos. Wah, Danu nih anaknya nggak bener nih, dia suka mencuri misalkan. Nah, salah satu faktor itu yang padahal awalnya Danu tidak melakukan, ini bisa menjadi salah satu faktor loh Sobat Belajar semua yang ada di rumah, menjadikan si Danu ini menjadi pelaku dari penyimpangan sosial itu sendiri. Nah, seperti itu Sobat Belajar, jadi banyak banget ya hal-hal yang menyebabkan dari perilaku menyimpang. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas banyak banget ya mengenai perilaku menyimpang, mulai dari sifatnya, ciri-cirinya, apa sih yang menyebabkan, dan juga bagaimana kondisinya. Nah, sekarang kita akan bahas nih beberapa soal yang terkait dengan materi UTBK yang ada di kegiatan perilaku menyimpang. Nah, selanjutnya yuk kita bahas ini dia. Berikut akan aku bacakan soalnya, yaitu mengenai perilaku menyimpang terjadi sebagai akibat dari adanya apa ya kira-kira? Apakah A, proses sosial, atau yang B, stratifikasi sosial, ataukah yang C, diferensiasi sosial, ataukah yang D, atau karena norma sosial, atau malah yang E nih, karena adanya sistem sosial. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya Sobat Belajar? Yuk silahkan dijawab, aku akan beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab dan melok jawabannya. Akan aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya Sobat Belajar, dan mari akan kita cek kira-kira jawaban yang betul apa ya. Dan jawaban yang betul adalah karena adanya norma sosial. Jadi Sobat Belajar semua yang ada di rumah, perlu kita ingat pada definisi di awal bahwa suatu perilaku yang menyimpang ini merupakan adanya kegiatan dari penyimpangan norma-norma sosial. Artinya kalau nggak ada norma, kita nggak akan nih melakukan yang namanya penyimpangan atau perilaku menyimpang ini. Sehingga perilaku menyimpang ini dapat terjadi karena adanya norma sosial. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas soal yang nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 akan aku bacakan. Penyimpangan sosial tergolong pada tindakan kejahatan kriminal. Nah, kira-kira yang mana nih yang termasuk dalam penyimpangan sosial yang termasuk dalam kelompok kriminal? Apakah A, pemerkosaan, ataukah B, homoseksual, ataukah C, kumpul kebo, ataukah D, transfer time, ataukah E, yaitu pelacuran? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Apakah pemerkosaan, homoseksual, kumpul kebo, transfer time, atau pelacuran? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Silahkan dijawab dan akan aku hitung dari 5 sampai 1 untuk kalian menjawab dan melok jawabannya. Udah siap ya? Oke, akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap Sobat Belajar semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan udah ya. Dan berikut adalah jawaban yang tepat, yaitu pemerkosaan. Jelas ya Sobat Belajar semua yang ada di rumah,
Perilaku kriminal ini merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dari norma yang ada, yaitu terutama adalah dari norma kesusilaan dan norma keagamaan. Yang mana dari pemerkosaan ini dapat menimbulkan korban yang menimbulkan traumatik dan sebagainya. Akibatnya, pelaku dari pemerkosaan ini dapat dijatuhi hukuman. Nah, oleh karena itu ini dari pemerkosaan termasuk dalam tindakan kejahatan kriminal seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sudah siap sobat belajar? Oke, kalau sudah kita lanjut, ini dia. Contoh bentuk perilaku menyimpang disebabkan oleh ambisi untuk memperoleh kepuasan materi. Nah, kira-kira apa ya? Yang perilaku menyimpang tapi karena dia terdorong ambisi untuk memperoleh kepuasan materi. Oke, silahkan dijawab di sini. Apakah jawabannya yang A, tindak kriminalitas, ataukah yang B, penyimpangan bentuk gaya hidup, ataukah yang C, melakukan penyimpangan seksual, ataukah yang D, pemakaian dan pengedaran obat terlarang, atau malah yang E nih, yaitu mengenai penyalahgunaan narkotika. Nah, kira-kira yang paling tepat jawabannya yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E nih? Silahkan dijawab. Untuk sobat belajar semua di rumah, akan aku hitung dari 5 sampai 1. Sudah siap? Kalau sudah akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah di-lock ya jawabannya. Dan akan kita cek, ini dia jawaban yang tepat, yaitu adalah tindak kriminalitas. Kenapa ya tindak kriminalitas? Ternyata sobat belajar semua yang ada di rumah, kriminalitas itu sendiri berarti adalah sebuah kegiatan atau perilaku yang menyimpang yang mana dia disebabkan oleh ambisi seorang individu ataupun kelompok untuk memperoleh kepuasan, dalam hal ini adalah materi. Baik itu dalam bentuk uang, materinya maupun lain-lain. Kegiatannya bisa berupa apa aja sih? Bisa berupa misalkan perampokan atau misalkan juga yang lain adalah dari kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Yang mana hal ini menyebabkan adanya kerugian dari satu pihak di bidang materi seperti uang misalkan. Nah, kemudian kenapa enggak yang B tentang gaya hidup? Nah, di sini yang diminta adalah kepuasan mengenai materi. Namun, gaya hidup ini nggak selalu berbicara tentang materi sobat belajar, tetapi juga ada hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan penyimpangan seksual. Nah, kalau seksual ini berarti bukan karena kepuasan materi, tetapi karena kepuasan dari hasrat seorang individu itu sendiri. Kemudian yang D, pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang. Nah, kalau obat-obat terlarang ini ambisinya juga bukan karena materi ya sobat belajar, tetapi karena dia melakukan ketagihan dari zat-zat adiktif tersebut. Ini juga berkaitan dengan yang E, hampir sama ya sobat belajar, antara pengobatan, pengedaran dan pemakaian obat-obat terlarang dan juga penyalahgunaan dari narkotika itu sendiri. Oke, itu dia jawabannya. Sudah siap untuk soal selanjutnya? Kalau udah, mari kita cek. Ini dia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, sekarang kita akan membahas mengenai hal ini, yaitu mengenai pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan juga perampokan merupakan perilaku yang menyimpang, yang mana hal ini tergolong dalam bentuk penyimpangan yang apa? Apakah A, pelanggaran HAM berat, ataukah B, pelanggaran HAM sedang, ataukah C, pelanggaran adat, ataukah yang D, pelanggaran hukum, atau yang E, yaitu kriminal dan juga kejahatan. Nah, kira-kira mana sih jawaban yang paling tepat menurut kalian? Silahkan dijawab. Sekali lagi aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Sudah siap? Kalau sudah, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah siap sobat belajar? Nah, kalau sudah siap, ini dia jawaban yang tepat adalah mengenai kriminalitas dan juga kejahatan. Jadi sebuah kegiatan pencurian, kemudian menganiaya seseorang atau orang lain, melakukan pembunuhan, juga penipuan, pemerkosaan, dan perampokan ini adalah merupakan salah satu contoh penyimpangan sosial yang termasuk dalam hal kriminalitas dan juga kejahatan. Nah, cukup jelas di sini ya sobat belajar.
Kalau kita berbicara mengenai pelanggaran hukum, jelas di dalamnya adalah seluruhnya pelanggaran hukum. Namun, apakah kasus itu dibawa ke medan hukum atau enggak, ini belum tentu. Itu juga berlaku bagi pelanggaran adat. Pelanggaran adat artinya di dalamnya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran adat berdasarkan norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku di sebuah wilayah, tergantung dengan adat istiadatnya yang berlaku tentunya. Oke, sobat belajar, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini dia. Soal selanjutnya adalah mengenai tindak korupsi oleh para pejabat secara bersama-sama pada secara terus-menerus dan mapan. Termasuk tipe perilaku menyimpang yang apa? Nah, di sini perilaku menyimpang yang apa ya? Apakah A, primer, atau B, sekunder, atau C, primer individual, atau yang D, primer berkelompok, atau malah yang E nih, yaitu sekunder berkelompok. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Membahas mengenai tindak pidana korupsi. Nah, silahkan dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Kembali lagi akan aku hitung dari angka 5. Oke, udah siap? 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya sobat belajar? Kalau sudah, ini dia jawaban yang paling tepat adalah sekunder berkelompok. Kenapa sekunder berkelompok? Karena yang pertama di sini adalah kita bahas mengenai tindak korupsi. Yang mana tindak korupsi ini merupakan salah satu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang tidak dapat dimaafkan begitu aja sobat belajar, karena dia telah merugikan sebuah negara. Kemudian dia juga oleh para pejabat. Para artinya dia menunjukkan jumlah yang banyak, tidak hanya satu. Nah, kemudian di sini dilakukan juga secara bersama-sama. Artinya kalau secara bersama-sama ini dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, dan juga terus-menerus dan mapan. Nah, terus-menerus ini juga salah satu contoh atau identifikasi dari kejahatan yang berlaku, yaitu sekunder. Sedangkan kalau primer dia tidak berlaku secara terus-menerus, sedangkan dia hanya berlaku dalam waktu yang sementara. Nah, di sini sobat belajar, oleh karena itu, karena ini termasuk dari kejahatan sekunder dan dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu ini termasuk dalam kejahatan yang berkelompok. Nah, gitu ya sobat belajar. Ini adalah jawaban dari nomor atau pembahasan soal yang ini. Oke, udah siap dengan soal selanjutnya? Kalau sudah, mari kita bahas soal selanjutnya. Ini dia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyimpangan kembali. Nah, di sini dijelaskan mengenai penyimpangan merupakan perilaku yang dianggap tercela dan di luar batas toleransi. Oleh siapakah? Apakah oleh A, sejumlah besar orang, atau B, sebagian kecil orang, atau yang C, individu, atau yang D, hanya untuk orang-orang tertentu saja, ataukah yang E, yaitu minoritas anggota masyarakat. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal ini yang mana ya? Oke, untuk menjawab akan aku hitung ya. Dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, udah di-keep jawabannya sobat belajar? Kalau sudah, ini dia jawaban yang paling tepat. Nah, bahwa sebuah penyimpangan ini merupakan perilaku yang dianggap tercela dan juga di luar batas ini oleh siapa sih? Oleh sejumlah besar orang. Jadi banyak orang nih yang menganggap bahwa kegiatan atau perilaku tersebut menyimpang, bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi orang-orang banyak. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang adalah tawuran. Kita tulis tawuran. Oke, sobat belajar, sekarang aku tanya nih sama sobat belajar semua yang ada di rumah. Menurut sobat belajar, tawuran ini kegiatan yang baik apa enggak sih? Enggak ya. Nah, oleh karena enggak, ini makanya termasuk ke dalam kegiatan penyimpangan. Tetapi kalau sekarang aku bertanya, menurut kalian kira-kira belajar itu termasuk hal yang baik atau yang buruk? Yang baik ya sobat belajar, tentu saja. Nah, oleh karena itu hal-hal ini tidak termasuk ke dalam sebuah
penyimpangan karena merupakan sebuah kebaikan dan dianggap oleh juga sebagian besar jumlah orang. Nah, tetapi kira-kira saat aku bertanya nih, apakah seperti misalkan kita makan sambil duduk itu termasuk penyimpangan? Tidak ya. Nah, oleh karena tidak, kalian menjawab secara bersama-sama, hal ini tidak termasuk dalam kegiatan penyimpangan. Kecuali berbeda lagi saat kita akan makan sambil berjalan ataupun kita akan meludah sembarangan. Ini merupakan juga sebuah kegiatan penyimpangan karena itu hal yang tidak baik dan dianggap oleh sejumlah besar orang seperti itu. Nah, gampang banget kan soal-soal mengenai penyimpangan sosial maupun perilaku menyimpang ini. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kita akan membahas mengenai sebuah iklan rokok. Nah, bagaimana ya soalnya? Yuk kita cek bersama-sama. Iklan rokok yang tersebar bebas di berbagai media massa menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya konsumsi rokok di masyarakat. Meskipun pemerintah banyak mengkampanyekan dampak negatif merokok hingga penerapan undang-undangnya mengenai pelarangan merokok di tempat umum. Nah, hal tersebut disebabkan kira-kira oleh apa? Apakah karena A, sosialisasi yang tidak sempurna, ataukah yang B, karena peniruan atau generalized other yang salah, ataukah C, sub kebudayaan yang menyimpang, atau malah yang D nih, dekulturasi budaya, atau yang E, yaitu mengenai transformasi budaya perilaku masyarakat. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya Sobat Belajar? Sosialisasi yang tidak sempurnakah? Atau karena peniruan atau generalized other? Atau karena kebudayaan subnya yang menyimpang? Atau karena dekulturasi budaya nih? Ini merupakan lunturnya budaya-budaya yang ada di masyarakat. Atau karena adanya perubahan budaya, yaitu transformasi budaya. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih menurut Sobat Belajar? Silahkan untuk dijawab, soalnya akan aku hitung dari 5 sampai 1. Sudah siap Sobat Belajar? Kalau sudah akan aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kalau sudah, ternyata jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Kenapa? Karena di sini dijelaskan mengenai iklan rokok. Yang mana iklan rokok ini terjadi di mana-mana, bahkan pagi, siang, malam ini ada melalui televisi, melalui media massa, kemudian juga melalui baliho-baliho ataupun banner-banner yang pastinya selalu ada. Namun hal ini tidak sesuai nih dengan hal larangan pemerintah, yang mana pemerintah ini menggencarkan untuk tidak merokok. Bahkan di iklan rokok sendiri ini dijelaskan mengenai bahaya-bahayanya merokok. Ini kan hal-hal yang tidak sesuai ya Sobat Belajar mengenai sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pun tetap melakukan yang namanya kegiatan merokok. Walaupun sebenarnya merokok itu mereka sadari tidak baik untuk kesehatan mereka. Sehingga hal ini termasuk dalam kegiatan sosialisasi yang tidak sempurna. Karena perbedaannya antara kesenjangan yang satu dengan yang lainnya ini sangat jelas. Tidak terjadi kekompakan di sini rupanya. Coba bayangkan kalau misalkan larangan pemerintah ini didukung dengan harga rokok yang lebih mahal ataupun tidak adanya iklan rokok dan lain-lain, ini pasti hasilnya akan berbeda. Seperti itu ya Sobat Belajar. Oke, Sobat Belajar, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dia, mengenai sebab akibat. Nah, soal mengenai sebab akibat ini Sobat Belajar merupakan salah satu soal yang sulit nih dalam UTBK. Oleh karena itu, kita harus benar-benar jeli ya untuk melihat soal tersebut. Oke, sudah siap ya? Akan aku bacakan nih soalnya. Seringnya media massa menayangkan tindak kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya anggapan perilaku menyimpang sebagai suatu hal yang wajar maksud saya. Sebab proses belajar dari perilaku yang menyimpang sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Nah, kira-kira
Pilihlah yang mana? Apakah yang A? Pernyataannya benar, alasannya juga benar. Keduanya ini ada hubungan yang merupakan sebab akibat. Nah, ataukah yang B? Pernyataannya benar, alasannya benar. Keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Atau malah yang C nih, pernyataannya benar tetapi alasannya salah. Atau yang D, pernyataannya salah dan alasannya benar. Atau yang E, yaitu pernyataan dan alasan kedua-duanya nih salah nih. Nah, menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? A, B, C, D, atau malah yang E? Silahkan dijawab atau aku akan ulangi sekali lagi nih soalnya. Supaya untuk meyakinkan sobat belajar semua yang ada di rumah. Seringnya media massa ini menayangkan tindak kejahatan menjadi suatu penyebab tumbuhnya anggapan yang mana perilaku menyimpang ini sebagai sesuatu hal yang wajar. Karena atau sebab proses belajar dari perilaku yang menyimpang ini sebagai sesuatu hal yang biasa dan boleh dilakukan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau malah yang E? Oke, sudah siap dengan jawabannya? Silahkan, aku akan hitung dari 5 sampai 1 untuk kalian melok jawaban kalian. Sudah siap? Kalau sudah, akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah siap ya dengan jawabannya sobat belajar? Kalau sudah siap, ternyata ini dia jawabannya. Yang A, bahwa pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya merupakan kegiatan yang berupaya atau yang berupa hubungan sebab akibat. Nah, jadi sobat belajar antara apabila memang yang pernyataan A merupakan sebabnya dari pernyataan yang B, ini berarti artinya keduanya merupakan hubungan sebab akibat seperti soal di atas. Oke, sudah siap ya sobat belajar? Kita lanjut ke soal selanjutnya, oke? Kalau sudah, ini dia soal selanjutnya. Baik, di sini soal selanjutnya akan saya bacakan kembali, yaitu mengenai seseorang yang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan tindak ketidakjujuran. Pelanggaran, pencurian merupakan contoh perilaku yang menyimpang yang disebabkan oleh apa? Apakah A, longgar atau tidaknya nilai dan norma? Ataukah yang B, sosialisasi yang tidak sempurna? Ataukah yang C, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang? Atau malah yang D nih, yaitu mengenai pola pengasuhan anak yang kurang baik. Atau malah yang E, yaitu mengenai unsur genetis dari orang tua. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih sobat belajar? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau malah yang E? Oke, silahkan untuk kalian menjawab. Akan aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Dan silahkan akan aku hitung dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah di-lock ya jawabannya? Nah, kalau sudah di-lock, jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Sosialisasi yang tidak sempurna. Kenapa sih sosialisasi yang tidak sempurna? Karena berikut kita baca kembali lagi mengenai pernyataannya. Yaitu di sini, seseorang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan tindakan ketidakjujuran, pelanggaran, pencurian. Nah, hal ini artinya dia mencontoh dari lingkungannya. Lingkungan ini menjadi salah satu media untuk melakukan sosialisasi. Apabila media, maksud saya di sini lingkungannya ini melakukan sosialisasi yang tidak baik, tentunya dia pun akan mengikuti kegiatan sosialisasi yang tidak sempurna ini. Oleh karena itu, karena sosial atau masyarakatnya ini kurang baik, dia akan meniru. Sehingga terjadilah yang namanya sosialisasi tidak sempurna. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, telah kita bahas banyak sekali mengenai soal dan juga beberapa materi mengenai perilaku dan juga kegiatan menyimpang. Nah, di sini tugas kita bersama nih untuk mengontrol diri dan juga bersama-sama kontrol masyarakat, menguatkan norma-norma kebaikan yang ada di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena kebaikan dimulai dari sendiri. Nah, kalau bukan kamu yang akan bertindak baik, siapa lagi? Dan ingatlah bahwa kebaikan ini menular sobat belajar. Jadi lakukanlah tindakan kebaikan bukan hanya untukmu sendiri tetapi untuk orang lain.
Dan jangan lupa ya, hindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan diri kamu. Dan apalagi karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!